Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, hari ini bertepatan sekali dengan malam 27 Rajab, yang malam ini merupakan malam sangat istimewa bagi umat Islam. Nah, sebelumnya saya sapa dulu saudaraku ini, Kang Miswan. Sehat Kang Miswan? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga panjenengan kita semua sehat walafiat dan istiqomah. Amin. Iya, kita sapa dulu ya Kang ya, saudara-saudara kita dimanapun berada di seluruh Nusantara yang sudah support channel kita, Kang Mis, yang sudah subscribe, mendukung, memperhatikan, mengikuti channel kita. Kita adakan dengan izin beliau Romo Yai Nur, semoga diberikan keberkahan di malam 27 Rajab ini ya Allah, yang mengampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dimudahkan segala urusannya dunia akhirat, dilapangkan urusan rezekinya, dijauhkan dari segala musibah bala dan bencana, dikarukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan saleh. Amin ya Allah rabbal alamin. Shallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Kami alhamdulillah bersyukur kita hari ini bertepatan dengan malam 27 Rajab. Nah, itu biasanya di masyarakat kita umat Islam banyak mengadakan kegiatan peringatan Rajaban itu. Nah, alhamdulillah saya ini juga banyak undangan untuk mengikuti pengajian-pengajian. Setelah ini kita akan ikuti. Nah, coba kita hari ini akan mengkaji atau menguak pandangan sudut gaibnya dari sudut gaib terkait dengan malam 27 Rajab ya. Itu kalau yang secara syariat kan sudah banyak di Al-Quran, di hadis sudah dijelaskan perjalanannya beliau Isra Mi'raj itu seperti apa. Nah, kita akan mencoba fadilah keutamaan peristiwa di alam gaibnya pada malam hari ini sama tidak dengan kita sebagai selaku umat manusia ya. Banyak sekali kegiatan memuliakan peringatan 27 Rajab. Ada yang pengajian, ada yang sedekahan, ada yang maulid baca zikir, berjanji dan sebagainya. Awali dari bulan awal bulan. Betul. Kalau di masyarakat kita itu, kalau rakit itu sangat ramai, sangat makmur. Setiap hari di masing-masing mushola itu membaca maulid biasanya, rutin alhamdulillah. Nah, hari ini kita dengarkan juga itu ya, sudah mulai sholawatan. Kita langsung saja ya Kamis ya, semoga diizinkan dengan izin beliau. Amin. Disiapkan lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Anta maksudi walidakum masdubi. Kita gunakan gelang hidup kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat adilan gelang hidup kitab asli asma dari gelang hidup kitab asli asma. Apa semuanya dengan izin beliau sang yang cahaya ya Allah, mohon diharikan gaib yang bisa menjelaskan peristiwa besar Isra Mi'raj bagi Nabi Muhammad SAW secara sudut pandang gaibnya saja, di alam gaib, di alam semesta, di langit terlihat seperti apa kemeriahannya, penjabarannya yang betul-betul asli, yang bisa menjelaskan indahnya malam 27 Rajab malam hari ini di alam gaibnya dengan sendiri sang yang cahaya betul yang asli. Ketarik ketangsa Allahu Allah bi alfi sallallahu langsung sinkron sempurna beradaptasi pada tubuh mediator Allah sallallahu Muhammad energinya langsung full, padat, beradaptasi sempurna Allah, saya bantu sempurna beradaptasi sempurna Allah sallallahu menguasai lahir batin jasadnya, tapi tidak pita suaranya tersambung, bisa berbicara dan bahasa Indonesia lancar, pita suaranya, organ-organ suaranya bisa berbicara. Wallah bi sallallahu Muhammad menyesuaikan diri, segera energinya menyesuaikan diri sempurna beradaptasi sama Rasulullah Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, silakan memperkenalkan diri. Bangsa Jin. Dari mana panjenengan itu? Masih di Nusantara. Oke. Dari mana posisinya tadi berada? Apakah Anda sudah muslim? Ya, saya sudah muslim. Saya masih di wilayah Jawa Tengah. Alhamdulillah. Panjenengan mohon izin saya proteksi dulu ya.
Ya Allah, dengan izin beliau cahaya cahaya. Jika makhluk ini berbohong langsung meledak. Allah ya Allah, dibersihkan dulu. Ya Allah, jika ada yang mengikuti yang mengganggu dibersihkan dulu. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Amin. Pangapunten nggih nggih. Timbang nggih. Ya benar alam berlaku jika bohong maka langsung dulu dan sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, panjenengan sudah muslim. Sedikit ceritakan kemusliman panjenengan. Siapa yang muslimkan dulu itu? Ya, saya dimuslimkan dari santri beliau yang dari timur. Dari timur, alhamdulillah ya. Yang sudah lama menjadi murid beliau. Alhamdulillah. Usianya panjenengan berapa, Mbah? Ratusan tahun. Terima kasih ya, Mbah ya. Saya harus panggil panjenengan apa ini? Bahasa Mbah saja. saja. Rendeng dipanggil. Panggil. Izin ya, Mbah ya. Alhamdulillah sudah muslim. Begini, Mbah. Malam hari ini dalam dunia nyatanya kan kita sedang ramai sekali umat Islam memperingati peringatan Rajaban 27 Rajab di alam nyatanya. Nah, kita minta izin beliau, mohon diinformasikan seperti apakah suasana di malam ini di alam gaib, di langit dan sebagainya, di alam-alam gaib itu, Mbah. Monggo yang diizinkan. Terima kasih atas kesempatan saya bisa dihadirkan. Ya, Mbah. Dan saya mohon suaranya lebih keras ya, Mbah. Salah seribu kali Allah sallallahu yang keras sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Syukur luar biasa. Malam ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua para nabi, para aulia, para syuhada, semuanya berkumpul untuk menyambut malam ini. Allah Akbar, merinding sekali. Untuk menyambut beliau bisa untuk menghadiri juga. Karena perjuangan beliau lah luar biasa dan wajah paling mulia di sisi Allah untuk menyebarkan Islam dan untuk menyelamatkan umat-umat beliau yang di akhir zaman sekarang ini. Semuanya bersiap-siap, sudah lama dipersiapkan untuk malam ini dan sampai paginya esok. Allah Akbar. Semuanya menyambut dan selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bahagia malam ini masih bisa ingin mengikuti malam yang beliau telah berjuang sampai detik ini. Semua umat Islam yang mendapat Allah perlindungan, petunjuk dan Allah SWT masih hidup dan menjalankan perintah-perintah Allah. Maka semua di alam gaib semuanya juga mempersiapkan itu untuk menyambut kedatangan beliau juga. Allah. Di sisi lain juga karena masih keturunan beliau juga sudah mempersiapkan semua untuk bekal-bekal santunan Betul. Alhamdulillah. Di dunia maupun di alam gaib semua udah dipersiapkan untuk menyambut malam ini dan besok juga akan dimeriahkan untuk bekal-bekal semuanya yang bisa mendapatkan rezeki-rezeki yang sudah dipersiapkan beliau. Alhamdulillah. Beliau itu maksudnya Sang Yang Nur Cahaya Nirwana itu. Allah Akbar, alhamdulillah ya. Jadi ternyata sekarang malam ini kalau dilihat di alam gaibnya seperti apakah cahayanya atau rasanya itu, Mbah? Ya. Berkelimut-kelimut, bertebaran, sesosok cahaya yang menyelimuti bumi. Ya Allah. Yang bertepatan, yang ditempati beliau dan nanti
yang sudah dipersiapkan untuk kedatangan beliau hari ini dan sampai besok pagi Nggih. juga sudah dipersiapkan untuk menyambut beliau. Di alam gaibnya juga dipersiapkan menyambut beliau. Iya, Allah. juga malamnya sama sekali tidak ada yang akan tidur. Semuanya akan berdiri dan bersolawat. Allah Akbar ya, insyaallah. Allah Akbar. Karena malam ini adalah semuanya akan mendapatkan keberkahan. Allah Akbar. Amin. Selamat perlindungan Amin. dari segi musibah apapun. Oh ya Allah. Apalagi yang sudah mencurahkan hadapan dan pikiran dan fisiknya untuk penyambutan malam ini. Insyaallah. Iya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita selaku jamaah beliau dan seluruh santri beliau seluruh Nusantara itu ya sebagian besar ikut berdonasi, menyumbangkan, mendukung program beliau di Majelis Pusat. Semoga mendapatkan ridho. Biarpun beberapa minimal itu yang dicurahkan, pasti akan ada kembaliannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Bukan berikut itu harta benda, biar kesehatan, tolak bala dari segi penjuru yang akan menimpannya akan terpental, akan menjauhkan diri dari amal-amal itu yang sudah dicurahkan. Karena ini menyangkut adalah juga penolak bala juga. Kenapa lah ya Allah Akbar. Jadi apa ini Mbah tadi Panjenengan menjelaskan berarti malam hari ini salah satu manfaat keutamaannya bagi alam semesta, bagi umat manusia sebagai salah satu upaya untuk menyelamatkan. Ya, karena semuanya yang dijanjikan Allah jika selalu menjalankan perintah-perintah Allah, tidak meninggalkan sholat itu tadi, tidak akan mendapatkan siksa. Allah karena perintah Allah itu adalah petunjuk untuk keselamatan diri nanti di akhiratnya. Iya ya. Allah Akbar. Di sana sekarang para nabi, para aulia sedang berkumpul, Mbah. Ya, semuanya berkumandangkan sholawat. Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu. Para malaikat justru tidak ada henti bersolawat. Seluruh malaikat di langit dan di bumi. Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu. Dan semuanya santri-santri beliau. Ya. Jamaah api yang sudah masuk Islam. Secara gaibnya ada setan, siluman dan jin-jin lainnya yang sudah masuk Islam, semuanya taat dan patuh untuk menjalankan amalia dan bersolawat, selalu mengadakan solawat di tanah ini. Karena saking beruntungnya ya Allah, beliau. Ya Allah. Gini Mbak, mungkin banyak orang jamaah atau orang umum itu bertanya ya, apa sih keutamaan fadilah membaca sholawat Jibril, terutama di akhir zaman ini kan memang banyak sekali sholawat ya, sebenarnya versi sholawat banyak sekali, tapi kenapa sholawat Jibril yang mudah pendek itu yang dianjurkan sekali oleh beliau itu, Mbak? Rahasianya apa itu, Mbak? Itu juga semuanya kekuatan dari Allah. Nur Muhammad. Allah. Jika manusia tertanam itu karena ikhlas dan tawakal kepada Allah, itu akan membentengi tubuhnya dari segi musibah apapun dan penyakit pun akan terangkat. Begitu ya. Karena semuanya itu akan mendapat syafaat beliau. Besoknya di akhir zaman tidak akan lepas, sudah memancarkan tubuhnya dengan cahaya, tinggal panggil
beliau kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu SAW, alaihi karena sudah wasallam. terbentuk ada sinar-sinarnya sendiri, karena Oh, sering banyak baca sholat. Allah Akbar. Tapi justru sebalik, jika orang itu jarang-jarang membaca sholawat, bahkan menghindari sholawat, Iya. maka nantinya tidak ada cahaya pun yang Allah. menyelimuti tubuhnya. Auzubillah. Nanti yang beruntung, yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi makhluk manusia umat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi SAW, wasallam. mereka nanti sudah berkumpul dengan sendirinya, berpisah dengan orang-orang yang enggan membaca sholat. Iya. Iya, Mbak. Ini, Mbak. Pertanyaan, di dalam Isra Mi'raj salah satu wahyu yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah perintah menjalankan sholat 5 waktu. Apa rahasia besar perintah sholat 5 waktu ini, Mbak? Itulah kunci iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci iman, ya. Itulah ada kewajiban kita untuk taat kepada Allah. Iya. Maka jika sama sekali tidak menjalankan, bahkan meninggalkan, nanti akan disiksa. Allah Akbar. Itu, ya. Karena itu, semua itu keselamatan adalah dari tubuh kita. Sebelum dilahirkan sudah ada perjanjian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjalankan dahulu dan perintahnya, untuk menjalankan semuanya apa yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang sudah keluar dari rahim ibu di alam dunia, akan berbalik, akan ketipu duniawi. Itu karena semua itu adalah kena tipu daya bisikan-bisikan. Iya, karena dirinya sudah lalai. Maka kalau yang sudah mendapat petunjuk Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan taat dan patuh kepada ajaran dan dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi perintah sholat itu menjadi salah satu bentuk pengukuhan akidah kita, ya, kemudian akidah kita pada Allah, dan ikuti ketaatan kita untuk bisa menjalankan perintah sholat itu, ya, Mbak, ya. Ya Allah. Sebenarnya padahal kalau ditinjau secara gaib, Mbak, kalau secara syariat mungkin banyak manusia sudah paham. Perintah sholat atau sholat 5 waktu itu kalau ditinjau secara gaibnya, badan gaib itu seperti apa, Mbak? Manfaatnya atau bahkan mungkin bahayanya jika tidak menjalankan sholat. Karena sholat itu adalah semua bentuk untuk pembentengan dari siwat-siwat keji dan mungkar atau keberkahannya. Iya. Jika sama sekali menjalankan sholat itu tidak menjalankan yang baik, berarti itu pun ada keberkahannya. Karena sholat itu adalah sosok pembentengan, pembentukan jasmani dan rohani. Karena semuanya sholat itu adalah pondasi kehidupan. Nanti untuk mengabdi dan untuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanggungan apapun semuanya akan dipertanyakan. Jika nanti kita menjalankan sholat masih bertingkah di luar sholat, berarti kita belum menjalankan sholat yang sesungguhnya. Maka kita harus bisa kuat menjaga tingkah laku dan akhlakul karimah di tingkah-tingkah sholat itu. Kebanyakan yang menjalankan sholat tetap pasti bisa menjalankan maksiat. Itu adalah sholatnya masih dalam syariat saja. Maka belum bisa memahami apa itu sholat. Iya. Nah, pertanyaannya begini, Mbah.
sebenarnya sholat yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu sholatnya dalam konteks atau dalam ruang lingkup secara syariat dan secara hakikat, perintah yang dari Allah seperti itu. Iya. Kalau kalau sholat secara hakikat itu maksudnya seperti apa, Mbah? Kalau secara syariat kan masyarakat umum sudah tahu ya. Kalau yang secara hakikatnya gimana perintah sholat secara hakikat itu? Iya. Ada yang bisa dijalankan, sudah banyak yang bisa menjalankan. Karena itu adalah syariat, itu adalah gerakan. Hakikat itu adalah sifat-sifat yang dijalankan dengan rohani. Jadi pembicaraan, bacaan, dan hati itu harus bersamaan. Jadi jangan disalahkan jika hatinya belum menghadap Allah, karena itu akan terukir di dalam tubuhnya. Bacaan dan Allah sendiri terbentuk dalam tubuhnya mereka. Jadi sebenarnya perintah sholat yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu juga sholat yang dilakukan secara lahir dan batin atau secara syariat dan hakikat ya. Iya. Ya. Sehingga kalau orang sudah melakukan sholat secara syariat dan hakikat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Iya, karena itu semuanya akan mencegah semua perbuatan kejelekan. Karena hatinya sudah tertanam sifat-sifat Allah dalam tubuhnya. Setiap waktu mereka akan ingat Allah. Jadi jika tidak teringat Allah akan tersusupi bisikan-bisikan yang lain. Gitu ya. Betul. Kalau sudah ada kata-kata dikir Allah, pasti perbuatan itu tidak akan kejalankan. Gitu ya Allah. Karena ingat Allah. Iya. Allah. Berarti orang-orang yang selalu di hatinya mengingat Allah, maka akan terbentengi dari bisikan-bisikan untuk berbuat maksiat, berbuat dosa ya, salah satunya. Ya, itu adalah makhluk semuanya pasti akan bisa menjalankan perbuatan itu. Tapi percuma kalau yang sudah menjalankan syariat hakikat akan menjalankan itu pasti tidak mau. Karena itu mubadir waktunya. Tapi kalau jika menjalankan syariat, karena masih banyak penyusup-penyusup yang membisikinya, itu masih mudah untuk menjalankan. Sallallahu Allah Akbar. Terakhir Mbah, ini terkait dengan malam ini tadi panjenengan menyampaikan beliau-beliau atau di sana tidak ada yang tidur, semuanya beribadah bersolawat sampai paginya. Nah, masukan untuk kami di sini di umat manusia dalam nyata, amaliyah apa ini biar kami bisa melakukan sampai pagi untuk beribadah kepada Allah? Apa yang dianjurkan? Ya, itu sudah dianjurkan, sudah disebarluaskan untuk banyak bersolawat. Banyak bersolawat, karena yang sholat itu dan dikir sama Allah itu memang sudah digarisbawahi, memang dianjurkan. Allah. Sama sekali manusia tidak membaca sholat, itu sama saja belum mengakui bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Karena kita harus dipahami, sholat itu adalah mahabbah untuk mendapatkan sholat baginda Nabi Muhammad SAW, dunia dan akhirat. Maksudnya itu sholawat Jibril atau boleh sholawat yang lain, Mbah? Ya, yang sudah dikemarkan itulah sholawat Jibril. Sholawat Jibril ya. Simple, mudah, dan ringan. Ringan, betul. Ringan, simple, tapi fadilah dan powernya luar biasa. Iya. Allah Akbar. Tapi kalau ada orang yang mungkin karena belum paham nun sewu ya, lebih suka mengamalkan, menjalankan zikir yang sholawat yang lain ya boleh-boleh saja, Mbak. Ya, semuanya itu bersolawat. Bersolat sama saja akan mendapatkan bimbingan beliau juga. Karena sholawat itu adalah
Kalau hatinya ikhlas, Nggih. teringat begini Nabi Muhammad Sallallahu SAW, alaihi wasallam. pasti tetap akan Iya, mendapatkan iya. syafaat. Nggih. Baik, terima kasih Mbah. Terakhir, jadi ternyata sekarang beliau Romo Yai kan sedang mempersiapkan ya penyambutan dengan cara salah satu amaliyahnya adalah santunan anak yatim dan juga sedekah memborong pedagang kaki lima. Dan ternyata di alam gaibnya juga terjadi demikian, Mbah, di sana. Mengikuti saja, semuanya berdatangan juga. Biarpun tidak kelihatan. Iya. Mereka semuanya, beliau tetap akan hadir dan menyambutkan, ikut memeriahkan untuk kesantunan dan sedekah itu yang dijalankan beliau. Nggih. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi begitu ya. Kalau setelah